Sahabat tani, sudah tahu belum apa itu kapur dolomit dan kegunaannya itu untuk apa? Dan sudah tahu belum kira-kira macam-macam kapur dolomit yang beredar di pasaran? Maka di dalam video kali ini saya akan jelaskan kepada Anda apa itu kapur dolomit yang akan dibahas pada awal video. Kemudian saya juga bakal jelasin manfaat dari kapur dolomit hingga penjelasan kapur dolomit yang beredar di pasaran. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, kapur dolomit pastinya sudah nggak asing lagi bagi para petani. Kapur dolomit bahkan mungkin sudah jadi teman Anda dalam berusaha tani. Tetapi saya yakin mungkin saja di antara Anda ada yang masih belum tahu apa itu kapur dolomit. Makanya saya mau jabarin ya sahabat tani. Menurut referensinya ya sahabat tani, kapur dolomit adalah kapur yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku berupa batuan kapur gunung atau limestone ya, dan kulit kerang yang dihaluskan tanpa proses pemanasan. Kapur dolomit berbentuk halus atau powder ya sahabat tani, yang bersifat homogen dan berwarna putih kecoklatan. Ketika diencerkan, kapur dolomit ini tidak mudah larut dalam air dan butuh waktu pengadukan ya sahabat tani dalam waktu yang cukup lama. Buat sahabat tani yang penasaran bagaimana sih bentuk kapur dolomit ketika mengalami perbesaran, maka simak pada tayangan berikut ini. Kapur dolomit memiliki kandungan kalsium atau CaO dan CaCO3 dan magnesium atau MgO dan MgCO3. Jenis kapur dolomit termasuk kategori kapur pertanian dan ada lagi nih sahabat tani produk kapur pertanian yaitu apa? Kalsit dengan kandungan tertera pada kemasannya yaitu CaCO3 dan kapur kalsium sulfat atau CaS ya sahabat tani yang berisikan kalsium dan sulfat dengan rumus kimia CaSO4 2H2O. Sekarang kita bahas soal manfaat penggunaan kapur dolomit ya sahabat tani. Manfaat dari penggunaan kapur dolomit dalam bidang pertanian menurut beberapa referensi yaitu pertama ya sahabat tani, meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami dari tanaman yang ingin kita pelihara ya sahabat tani agar mampu beradaptasi dengan baik. Kemudian kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah karena kapur dolomit memiliki kandungan kalsium dan magnesium yang merupakan hara makrosekunder yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Ketiga, menetralisir tanah dari senyawa-senyawa tertentu yang bersifat merugikan bagi tanaman kita. Kemudian yang keempat, memungkinkan penambahan populasi mikroorganisme pada tanah pertanian kita. Kelima, dapat membantu dalam memicu pertumbuhan tanaman kita. Kemudian yang keenam, ikut membantu menghijaukan tanaman kita. Dan yang ketujuh, ikut membantu dalam masa penyembuhan tanaman kita yang sedang terserang penyakit. Dan yang kedelapan, memungkinkan terjadinya kenaikan produktivitas dan kualitas hasil panen kita. Sekarang kita bahas soal pH tanah. Bagi Anda yang sudah subscribe lama channel ini, apakah kira-kira Anda masih ingat apa itu pH tanah? Dan saya mau ucapin selamat datang nih buat Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini atau baru subscribe channel ini ya sahabat tani. Mudah-mudahan isi video ini bermanfaat untuk Anda. Dan buat sahabat tani pengunjung baru atau subscriber baru di channel ini, saya mau tanya, apakah Anda udah tahu apa itu pH tanah? Baik, saya akan jelaskan ya sahabat tani. pH tanah atau disingkat power of hydrogen atau potential of hydrogen pada tanah kita ya sahabat tani adalah indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat keasaman tanah kita. Seperti yang saya jelaskan pada cuplikan video berikut ini. Set. pH itu adalah tingkat keasaman tanah. Nah, apa Bapak Ibu? Boleh diulangi? pH adalah belakang mana suaranya? Belakang mana? Ayo kita coba lagi. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah. Oke. Oke, mari kita ulang ya sahabat tani dan tolong ucapkan kata-kata saya kembali dan silahkan ucapin di rumah biar Anda tambah ingat, oke?
pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. pH tanah adalah, sekali lagi, pH tanah adalah, oke, keren. Menurut referensi ya sahabat tani dari Green Book Pages bahwa pH tanah ideal itu berada di angka 6,5 hingga 7 karena pada pH ini maka hampir semua unsur hara itu bisa terserap pada tanaman kita. Makanya memastikan tanaman kita berada di pH ini akan membuat tanaman kita bakalan dapat tumbuh dengan lebih baik. Secara umum memang hampir semua jenis tanaman itu butuh pH ini kecuali memang tanaman-tanaman tertentu ya sahabat tani, dan saya punya tabel tanaman beserta pH-nya yang dibutuhkan untuk dia hidup, dan tabel ini sahabat tani bisa download pada kolom deskripsi. Silahkan kalau mau download. Oke, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini ya, silahkan. Mungkin pertanyaan Anda, bagaimana cara menaikkan pH tanah ya kan? Benar apa benar banget? Maka sesuai judul video ini ya sahabat tani, yaitu kapur dolomit, maka kita menaikkan pH tanah dengan menggunakan kapur dolomit. Dan soal dosis pemberian kapur dolomit pada lahan kita sudah saya bahas ya sahabat tani komplit pada video yang ini. Silakan buat sahabat tani yang mau nonton, link videonya ada di deskripsi video ini. Silakan kalau mau nonton setelah ini silakan langsung klik di deskripsi ya sahabat tani. Kemudian, menurut referensi, ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk pengaplikasian kapur ini kepada lahan pertanian kita. Pertama, untuk memperbaiki kondisi tanah, kapur dolomit disebarkan ke seluruh bagian lahan kita ya sahabat tani secara merata. Dan proses ini biasanya dikerjakan pada saat tahap pengolahan lahan dan sebelum proses penanaman bibit tanaman kita di lahan ya sahabat tani. Kedua, kapur dolomit bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dasar. Dolomit bisa ditaburkan dengan dosis secukupnya ke dalam lubang tanam. Setelah itu, tutupi lapisan kapur tersebut menggunakan campuran tanah dan campuran pupuk kandang ya sahabat tani. Kemudian biarin lubang tanamnya itu dalam waktu 2-3 minggu sebelum boleh digunakan. Ketiga, sebagai penyedia hara makro bagi tanaman, kapur dolomit dapat disebarkan bersama dengan pupuk amonium sulfat atau ZA ya sahabat tani. Campuran ini berguna untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman kita berupa apa? Kalsium dan magnesium ya sahabat tani, dan juga sulfur dan nitrogen. Campuran kapur dolomit dan pupuk ZA ini dapat kita sebarkan secara merata untuk tanaman seperti tanaman padi. Kemudian dalam larikan juga nih seperti tanaman hortikultura dan di sekeliling tanaman atau dimasukkan ke dalam lubang tanam untuk tanaman perkebunan. Tetapi bagi Anda yang punyanya cuma pupuk urea, ya nggak masalah ya sahabat tani, bisa disebarkan pupuk ureanya barengan dengan kapur dolomit. Dan sekarang ini nih juga sedang langka-langkanya pupuk subsidi, bener nggak? Untuk tanaman padi, maka saya rekomendasikan pengaplikasiannya barengan pupuk urea aja. Ya nggak apa-apa ya sahabat tani, dengan dosis rendah aja, kira-kira 10 kg dolomit barengan dengan 10 kg urea atau ZA ya sahabat tani, ditebar untuk 1000 meter persegi. Nah gitu ya sahabat tani, silakan kalau mau. Nah, banyakkan manfaat dari penggunaan kapur dolomit ya sahabat tani. Dan buat Anda yang penasaran bagaimana pengaruh pemberian kapur dolomit pada tanah, maka saya akan demonstrasikan pemberian kapur dolomit pada tanah dengan metode kocor ya sahabat tani. Maka simak pada tayangan berikut ini. Pertama, saya masukkan 200 gram kapur dolomit atau 2 genggam kecil ya sahabat tani kapur dolomit ke air 4,5 liter. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih kalau kita tuh udah melakukan pengukuran pH air ya sahabat tani sebelumnya. Kemudian kita aduk campuran air dengan kapur dolomit ini ya sahabat tani. Nah, pada pengadukan pertama dengan waktu pengadukan selama 1 menit aja, tidak terlalu bisa menaikkan pH airnya ya sahabat tani. Kemudian pengadukan selama 2 menit ternyata ada perubahan lagi. Dan ternyata pengadukan selama 5 menit lumayan bisa menaikkan pH air ya sahabat tani. Seperti yang kita ketahui bahwa dolomit itu sifatnya nggak mudah larut dalam air ya sahabat tani. Makanya kita tuh mesti harus selalu mengaduk lebih lama ya sahabat tani ketika ingin mengaplikasikan dengan metode kocor, agar bahannya dapat tercampur rata ya sahabat tani. Dan dari sini juga, maka ketika Anda ingin aplikasi kocor, maka Anda tuh harus secara periodik mengaduk larutan tersebut agar campurannya itu bisa merata ya sahabat tani. Sekarang kita akan uji coba siramkan ke tanah ya sahabat tani yang sudah kita ukur pH-nya, yaitu berapa? 5,9 ya sahabat tani seperti Anda lihat di video ini.
Dan kita nggak usah ngocornya terlalu banyak ya sahabat tani, dan kita diamkan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kemudian pH airnya ternyata bisa naik sedikit ya sahabat tani di 6,1. Artinya campuran ini lumayan lah kira-kira bisa naikkan pH tanah. Ini solusi untuk Anda ya sahabat tani yang udah terlanjur nanam tetapi belum melakukan pengapuran. Maka metode kocor atau sebar ya sahabat tani secara merata dengan dosis rendah aja kisaran 10 kg untuk 1000 meter persegi ternyata bisa memberikan pengaruh baik pada pertumbuhan tanaman kita, terutama pada tanaman padi. Simak cuplikan penjelasan dari pengaman hama berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani sekalian, di mana saja berada, beberapa bulan lalu petani tanaman padi melaporkan kepada kami bahwa tanamannya itu kurang sehat, warnanya kurang sesuai apa yang diharapkan. Setelah kami cek ke lapangan, ternyata tanaman itu memang kurang sehat. Pemupukan sudah dikatakan lengkap, sudah pupuk N, pupuk P, pupuk K. Ternyata memang itu kami rekomendasikan dengan pemupukan dengan kapur. 0,1 hektar dengan 10 kg, ternyata setengah bulan kemudian tanaman berhasil dengan sempurna sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih. Nah, mantap kan sahabat tani? Tetapi seandainya Anda bisa memberikan dolomit sebelum tanam barengan dengan pengolahan tanah dengan dosis yang tinggi, pastinya ini investasi yang baik yang bisa bakalan Anda rasakan dari segi perbaikan sifat fisik, sifat kimia, hingga biologi tanah hingga beberapa tahun ke depan gitu ya sahabat tani. Sebenarnya saya tuh gregetan banget mau bahas soal pupuk pembenah tanah yang isinya CAO, MGO, dan CaCO3 yang kemasannya itu seperti ini ya sahabat tani. Dan kemasannya ini mirip banget sahabat tani dengan pupuk makro, dan namanya pun dibuat mirip banget. Kalau orang tuh nggak jeli banget ya sahabat tani, apalagi tahu harganya murah dan mata petaninya tuh udah nggak begitu bisa lihat ya sahabat tani. Tulisan Posca segede gunung Krakatau aja dikira lam alif. Waduh, saya yakin deh pasti kebeli ya sahabat tani ini pembelah tanah. Orang niatan mau beli pupuk makro malah kebeli pembelah tanah, dan saya tuh gregetan banget sama produsennya. Kalau memang niatan supaya orang beli pupuk ini dengan bikin kemasan mirip banget pupuk makro, maka saya yakin ini nggak bakal bertahan lama dan nggak bakal awet. Kalau mau bicara bisnis, saya juga pebisnis. Selain berusaha tani, kemudian menyuluh pertanian, di kabupaten tempat saya tinggal ya sahabat tani, saya juga ketua UMKM pada periode video ini tayang. Dan saya tuh tahu bahwa bisnis-bisnis atau UMKM yang kreativitasnya dibuat dengan ide sendiri tanpa berpotensi merugikan orang lain, kebanyakannya itu pasti bisa berkembang pesat hingga sejahtera luar biasa. Kenapa? Karena ilmu yang saya pelajari dari almarhum Bob Sadino itu bilang, kalau berusaha itu jangan bikin rugi orang lain, bikinlah orang jadi untung, oke? Tahu nggak? Ada banyak banget kok komponen-komponen promosi yang bikin produk kita tuh laku selain bikin kemasan yang mirip-mirip dengan produk orang lain. Dan siapa tahu ada pedagang atau kios juga ya yang kebetulan nonton video ini dan jual pembenah tanah dengan kemasan dengan nama yang mirip banget dengan pupuk makro, maka tolong diinformasikan kepada petani bahwa itu tuh pembenah tanah bukan pupuk makro. Kasian loh para petani sekarang, udah situasinya sulit, harga panen nggak jelas. Mereka tuh kan pasti cari-cari alternatif sarana produksi yang murah. Malah bukannya mau kebeli pupuk makro, malah kebeli pembenah tanah. Maka ya sahabat semuanya, kalau memang Anda sudah beritahu secara jujur kalau memang itu adalah pembenah tanah dan digunakan untuk membenahi tanah, maka saya doakan mudah-mudahan usaha dan jualannya lancar jaya dan sukses luar biasa. Amin. Makanya jujur ya sahabat semuanya, oke? Dan itu dulu pembahasan saya pada video kali ini ya sahabat tani semuanya. Sebenarnya saya tuh mau bikin video bagaimana bikin mangga berbuah lebat, karena saya tuh punya tanaman mangga dan buahnya tuh lebat. Setiap orang kesini tuh pasti nanya ini gimana cara bikinnya katanya. Cuman karena saya gregetan soal pembenah tanah yang kemasannya itu hampir mirip-mirip ya sahabat tani, dan namanya tuh mirip dengan pupuk makro, makanya saya bahas dulu kapur dolomit, oke? Mudah-mudahan setelah ini bisa saya buatkan videonya tentang bikin tanaman bisa berbuah lebat. Mau? Oke, terima kasih dulu ya udah nonton sampai habis di sini ya sahabat semuanya. Jika memang Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan sahabat semuanya klik tombol jempolnya dan juga klik tombol bagikan atau gambar panah yang seperti ini ya sahabat tani semuanya. Dan di bawah sini ya sahabat semuanya ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi nonton ya. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.